sore Bapak Ibu. Sore. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada sore hari ini. Saya bisa hadir di sini di sekolah kita di depan sini sebagai pembicara untuk diseminasi budaya positif di SMP Negeri Kokoda Utara. Jadi saya berdiri di depan Bapak Ibu di sini untuk melakukan aksi nyata dari tugas yang diberikan pada program yang saya ikuti, yaitu program pendidikan guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Sorong Selatan. Baik Bapak Ibu, mungkin budaya positif ini sudah sering didengar atau sudah pernah didengar oleh Bapak Ibu misalnya di sekolah atau di luar sekolah. Jadi budaya positif ini itu terbagi atas beberapa bagian. Jadi ada 6 ya Bapak Ibu. Budaya positif itu mencakup disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi dari keenam hal ini nantinya itu akan berkembang menjadi budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama kita merujuk pada disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi di disiplin positif itu ada penerapan disiplin yang mengajarkan anak itu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Dari dalam dirinya itu timbul kesadaran sehingga nantinya dengan kesadaran itu dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang dia miliki, seperti misalnya nilai kejujuran, nilai peduli, nilai saling menghormati, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya disiplin positif itu dia mengarah ke disiplin diri. Jadi diri dulu yang diperbaiki, baru kita bisa membagikan atau istilahnya menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan. Jadi kita pertama kali itu untuk diri sendiri dulu. Bagaimana kita menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dalam diri sehingga akan mengarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dari dalam melakukan segala tindakan. Contoh soal misalnya kita melihat barang ini, kita melihat barang bukan punya kita. Jadi dalam diri kita itu ada dua pikiran, ambilkah tidak ini. Tapi dengan disiplin positif, dengan menampilkan nilai-nilai kebajikan dalam diri kita, tentu kita akan sadar bahwa barang tersebut bukan milik saya. Jadi kita menekan nilai-nilai yang buruk di dalam diri kita dan memunculkan nilai-nilai kebajikan dari dalam diri, sehingga itulah yang namanya mengontrol diri dari dalam melakukan segala tindakan. Ya. Dan disiplin diri ini dia dapat membuat murid memahami dan menyadari tindakannya. Jadi berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, bukan juga dari pujian ataupun hukuman. Jadi motivasi internal atau motivasi dalam dirinya itu timbul bukan karena 3 hal ini, bukan karena dipaksa, bukan karena dipuji, atau bukan karena hukuman. Misalnya kita mau anak-anak rajin belajar, kita memberikan paksaan, kamu belajar, kalau kamu tidak belajar nanti Pak Guru hukum. Atau dia mau belajar karena ingin dipuji sama gurunya, saya mau rajin ini, supaya ibu guru bilang saya rajin belajar, saya anak yang baik. Atau menghindari hukuman tadi, misalnya karena dia tidak disiplin, maka dia diberi hukuman, seperti itu. Kemudian selanjutnya dari disiplin positif ini itu akan semuanya bermuara ke arah 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Jadi inilah tujuan utama dari kurikulum Merdeka yang sekarang kita jalankan sebagai amanat dari Mendikbudristek dari Pak Nadiem, bahwa 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila ini adalah muara dari disiplin positif. Nah, karakter yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Dan yang ketiga, berkebinekaan global. Keempat, bergotong royong. Kelima, kreatif. Dan keenam, bernalar kritis. Kita lihat yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, dalam yang mau di highlight di sini, yang mau digarisbawahi di poin beriman dan bertakwa itu ada beberapa akhlak atau perbuatan yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama akhlak beragama. Nah, akhlak beragama ini tentu sebagai orang beriman kita semua percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi akhlak beragama ini memberikan kita kepercayaan untuk menganut suatu agama. Kemudian yang kedua, akhlak pribadi. Nah, akhlak pribadi ini seperti tadi misalnya tidak mengambil barang orang lain, tidak berkata bohong dan sebagainya, itu adalah akhlak pribadi. Kemudian akhlak kepada manusia. Nah, akhlak kepada manusia ini itu misalnya kita melihat orang memikul barang yang berat, kita bisa menawarkan bantuan. Mari Pak, saya bantu. Mari Ibu, saya bantu. Jadi itu akhlak kepada manusia. Iya. Kemudian akhlak kepada alam. Nah, akhlak kepada alam ini itu dia cakupannya misalnya kita tidak menebang pohon sembarangan, tidak buang sampah di sungai atau di kali, sehingga alam itu terjaga dari hal-hal yang merusak. Kemudian yang terakhir akhlak bernegara. Kalau akhlak bernegara ini kita semua wajib menjaga persatuan dan kesatuan dari negara kita tercinta, negara Republik Indonesia ya. Jadi itulah akhlak bernegara. Nah, kemudian di poin selanjutnya mandiri. Kalau dinilai mandiri, yang akan dimunculkan adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta dengan adanya regulasi diri. Jadi dari nilai mandiri ini kita mengharapkan nantinya murid itu akan memiliki kesadaran diri dengan situasi yang dihadapinya. Contoh misalnya dia ingin mengikuti ujian ANBK seperti yang baru saja kita lakukan, dia mempersiapkan diri, dia memiliki kemandirian untuk mampu misalnya mengoperasikan perangkat komputernya. Kemudian mampu meregulasi dirinya, jangan terburu-buru mengerjakan, jangan juga terlalu cepat. Jadi dia bisa mandiri mengerjakan ANBK-nya sehingga dia bisa berhasil. Itu di mandiri. Kemudian di berkebinekaan global, di sini ada 3 poin yang mau dielaborasi, yaitu yang pertama mengenal dan menghargai budaya. Nah, mengenal dan menghargai budaya. Di sini yang budaya yang mau dikenal dan dihargai itu bukan hanya budaya lokal yang patut kita lestarikan, tetapi juga akan merujuk kepada budaya-budaya di luar daerah kita. Jadi misalnya di sini anak-anak kita di sini di Papua itu budaya lokal yang kental itu pakaian adatnya seperti misalnya kain rumput ya, kain rumput, ada mahkotanya itu dari dari kasuari. Nah, itu budaya-budaya seperti itu yang harus kita lestarikan. Jadi tidak kita lupakan budaya kita. Kemudian juga bisa dari bahasa daerah. Jadi bahasa daerah itu tetap kita jaga, tetap kita lestarikan sehingga anak murid tidak melupakan bahasa asli dari dari pendahulunya, dari nenek moyang kita. Kemudian yang kedua, mampu berkomunikasi secara interkultural. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau di kemampuan komunikasi secara interkultural ini bukan hanya di area Papua, bisa saja anak murid kita nantinya melanjutkan studi ke luar Papua, misalnya ke Jawa, ke Sulawesi, ke Kalimantan dan sebagainya. Jadi mereka bisa berkomunikasi secara interkultural, bukan mengkotak-kotakan, bukan hanya dia sebagai sukuisme, tapi dia bisa menyatu dengan sesama suku dari suku lain, misalnya dari Jawa, dari Sulawesi, suku Kalimantan dan sebagainya. Itu di poin kedua. Dan di poin ketiga terakhir yaitu berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan. Nah, di sini dia murid dituntut untuk mampu merefleksikan dirinya dan bertanggung jawab terhadap
pengalaman kebinekaan tadi, dia tidak misalnya tidak menjelek-jelekan suku lain, dia tidak berusaha mengucilkan misalnya kalau ada suku lain yang minoritas di dalam sekolah itu mereka kucilkan, itu tidak. Jadi kita tuntut murid kita untuk mampu bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan atau istilahnya keberagaman. Nah, kemudian di selanjutnya dinilai bergotong royong. Nah, di bergotong royong ini kita tahu gotong royong itu apa itu? Artinya melakukan suatu kerjaan bersama-sama. Iya, jadi pekerjaan yang berat itu akan terasa ringan ketika dikerjakan bersama-sama. Nah, ada tiga poin utama yang mau kita highlight di sini. Itu yang pertama kolaborasi. Kolaborasi itu tadi seperti kerjasama. Jadi kita misalnya berkolaborasi melakukan suatu acara sehingga acara ini bisa sukses, bisa berlangsung dengan baik. Kemudian nilai kepedulian. Jadi kepedulian ini kalau misalnya ada murid yang mengalami musibah, murid lain memberikan rasa empati dengan misalnya memberikan penguatan, memberikan semangat kepada temannya yang lagi berduka seperti itu atau lagi kena musibah. Dan yang terakhir semangat berbagi. Nah, dari semangat berbagi ini anak murid kita tuntut untuk mampu peka dan berempati terhadap masalah yang dihadapi oleh temannya. Jadi dia berbagi, misalnya ada temannya yang lupa bawa pensil atau lupa bawa pulpen, temannya yang satu meminjamkan seperti itu. Atau ada temannya yang misalnya berkelebihan pendapatan dari orang tuanya, dia bisa memberikan misalnya seragam kepada temannya yang tidak memiliki seragam seperti itu ya, di semangat berbagi. Kemudian selanjutnya kreatif. Nah, di poin kreatif di program belajar Pancasila ini yang kreatif yaitu kemampuan mengolah gagasan, karya dan tindakan yang orisinil. Nah, yang perlu di garis bawahi di sini Bapak Ibu yaitu tentang orisinil di sini. Orisinil itu artinya asli. Jadi Bapak Ibu dia anak murid bisa menciptakan karya yang asli, bukan plagiarisme, ya, bukan hanya copy paste saja. Dia misalnya disuruh membuat kerajinan, dia membeli langsung di toko, bukan seperti itu ya. Tapi kita mengarahkan murid kita untuk membuat karya atau gagasan yang orisinil, seperti itu. Kemudian selanjutnya di bernalar kritis ya, poin terakhir ini ya, kalau tidak salah, poin bernalar kritis yaitu mengolah informasi dan gagasan. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir dan mengambil keputusan. Jadi di bernalar kritis ini dia dari mengolah informasi, menganalisis penalaran, merefleksikan pemikiran akan merujuk kepada bagaimana dia mengambil keputusan dalam apa yang dia rencanakan misalnya. Kemudian lanjut ke motivasi perilaku. Nah, ini bagian kedua dari budaya positif. Nah, tadi disiplin positif, kita melangkah ke motivasi perilaku manusia. Jadi ada tiga motivasi perilaku manusia utama. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini, yang paling ideal bagi kita seorang manusia itu untuk menjadi orang yang kita inginkan atau menghargai diri sendiri. Nah, inilah yang kita inilah yang akan kita tumbuhkan di diri murid kita. Jadi mereka bagaimana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi murid itu bukan semata-mata untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau juga mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, tapi dia menunjukkan rasa ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya. Oke, lanjutnya di keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, tentu Bapak Ibu pernah di dalam kelas membuat aturan-aturan ya dengan muridnya. Bagaimana
melibatkan dalam membuat aturan itu, karena keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini itu bersumber dari murid sendiri. Jadi mereka sendiri yang meramu, misalnya dia membuat keyakinan, saya kalau di kelas tidak boleh terlambat, saya tidak boleh bikin kelas kotor, saya tidak boleh mengganggu teman. Nah, dari keyakinan-keyakinan ini itu yang diramu menjadi nantinya di slide selanjutnya bagaimana? Di sini keyakinan kelas satu sekolah itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya seperti yang saya katakan tadi bahwa ada kesepakatan antara guru dan murid di sini. Kita membuat aturan tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak membuang sampah, tidak ribut, tidak mengganggu temannya. Nah, dari kata-kata ini itu nanti dituangkan kemudian diubah menjadi kata-kata yang lebih positif atau lebih mudah dipahami oleh anak murid. Keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi pernyataan umum yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi dari pernyataan-pernyataan universal itu seperti tadi saya katakan jangan mengganggu teman. Berarti kita ubah menjadi kalimat yang positif, itu berupa misalnya menjaga ketertiban di dalam kelas. Nah, itulah kata-kata universal yang menjadi keyakinan yang akan kita terapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Nah, ini Bapak Ibu ada contoh dari keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama dengan murid-murid di keyakinan kelas 7. Contohnya itu hadir tepat waktu dan memakai seragam sesuai dengan aturannya. Jadi dia hadir tepat waktu di sekolah, kemudian yang kedua berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Membawa perlengkapan alat tulis. Nah, itu di keyakinan kelas. Kemudian di keyakinan sekolah secara lebih luas lagi dari keyakinan kelas ini kita akan rangkum menjadi keyakinan sekolah. Nah, dari keyakinan sekolah ini ya, kita bisa buat misalnya saling menghormati perbedaan. Nah, jadi bukan mengucilkan teman yang berbeda dari dirinya, tapi mereka saling menghormati perbedaan, menjaga kebersihan lingkungan, bekerja sama dalam tim, kemudian kreativitas tanpa batas dan sebagainya. Jadi itulah yang ada di contoh di keyakinan sekolah yang kami buat. Kemudian selanjutnya poin ketiga dari budaya positif ini yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, tentunya kita sebagai manusia semua memiliki kebutuhan ya. Bapak Ibu pasti punya yang namanya kebutuhan yang mau dipenuhi sebagai seorang manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang ia yakini atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi sebenarnya mereka tidak merasa tidak melanggar, tapi hanya gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bapak Ibu. Ada yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Jadi dari 5 kebutuhan dasar ini itulah yang kita inginkan sebagai seorang manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kita lihat di kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jadi kebutuhan ini itu mencakup aspek fisiologis seperti kesehatan, makanan, dan tempat tinggal. Nah, bagi murid kebutuhan ini juga melibatkan perasaan aman dan perlindungan. Jadi kita kan misalnya bertanya dulu, ketika lapar kita mau apa? Makan ya. Iya. Jadi misalnya murid nantinya dia merasa lapar, dia pasti tidak fokus dalam belajar. Nah, kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi adalah mau makan. Jadi mungkin dia akan berbuat sesuatu kekacauan sedikit demi sedikit di kelas karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya di kebutuhan akan kasih sayang dan
hubungan sosial dan rasa diterima oleh orang lain. Seperti misalnya kita dengan pasangan kita membutuhkan rasa kasih sayang atau rasa perhatian dari dia. Begitupun juga dengan murid. Murid itu membutuhkan kasih sayang dari gurunya di kelas. Jadi mungkin dia berbuat sesuatu kenakalan-kenakalan di kelas itu karena dia ingin diperhatikan, dia ingin disayang sama gurunya. Jadi misalnya dia suka membuat melempar-lempar supaya dia diperhatikan guru. Itu salah satu dia cara untuk menarik perhatian gurunya supaya dia memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sebagai guru kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kasih sayang dan kebersamaan dalam kelas ya. Jadi kemudian yang ketiga, kebutuhan kekuasaan atau power. Nah, ini juga penting. Kebutuhan ini terkait dengan pengakuan atas kemampuan dan keberhasilan. Tentu saja misalnya ada anak-anak yang suka dia diberikan tanggung jawab yang besar. Misalnya dia dalam pelajaran hanya diam-diam saja, tapi ketika kita memenuhi kebutuhannya, misalnya dia dijadikan ketua kelompok, dia bisa menjadi aktif dalam pembelajaran karena dia memiliki kontrol atau kuasa terhadap teman-temannya. Jadi seorang guru itu dapat memberikan kesempatan bagi murid untuk merasa berdaya dan memiliki peran aktif dalam pembelajaran. Ya, kemudian yang terakhir, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Ya, jadi murid itu membutuhkan ruang untuk mengambil keputusan dan memilih. Jadi dia butuh yang namanya kebebasan. Contohnya misalnya kita mau murid hanya mengerjakan tugasnya dalam bentuk menulis saja, padahal dia bisa saja mengerjakan tugasnya dengan bercerita. Nah, jadi dia butuh yang namanya kebebasan supaya dia bisa mengekspresikan ide-ide yang dia miliki. Jadi seorang guru itu dapat memberikan pilihan dan otonomi dalam pembelajaran. Jadi kita bisa membebaskan murid kita untuk memilih apa yang dia sukai untuk memenuhi kebutuhan kebebasan ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Satu lagi ya, kebutuhan akan kesenangan, fun. Jadi di sini pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif untuk memenuhi kebutuhan ini. Jadi kita membuat pembelajaran di kelas itu jangan hanya monoton saja. Kita butuh kesenangan supaya kita tidak mengantuk seperti sekarang ini. Kita butuh yang namanya refreshing. Itu juga yang ingin kita hadirkan di dalam kelas. Jadi jangan monoton, jangan hanya satu cara saja. Kalau bisa kita seperti misalnya apa yang namanya seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu menghamba pada murid. Artinya kita mengutamakan murid, dia maunya apa kita bisa akomodir supaya dia merasa senang dengan belajar, dia tidak merasa terbebani. Jadi guru itu dapat menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan menghibur. Jadi bisa saja kita bikin sesuatu supaya murid kita dari misalnya tegang, mereka bisa tertawa-tertawa, mereka bisa aktif, mereka bisa ceria. Jadi seperti itu kita menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Selanjutnya di posisi kontrol restitusi. Nah, budaya positif yang selanjutnya itu posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu guru itu sebagai penghukum. Nah, ini yang konvensional ya, yang sudah kita alami dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya guru itu sebagai penghukum. Ada yang salah saja sedikit, anak murid dihukum. Ada yang salah, anak murid dikasih ujung rotan. Dan kalau di tempat saya dulu dikasih ekor pari, begitu. Jadi guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi bagaimana guru melakukan suatu tindakan sehingga muridnya merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, guru sebagai teman. Kalau sekarang ini hal inilah fenomena ini yang banyak kita lihat ya. Murid itu menganggap guru sebagai teman. Jadi mereka kadang kayak lost control, tidak bisa membedakan ini guru saya atau ini teman saya. Mereka bercanda biasa lost control. Karena guru berposisi sebagai teman. Kemudian selanjutnya guru sebagai pemantau. Pemantau ini artinya
manajer. Manajer itu artinya yang mengatur ya jalannya perbuatan yang ada di dalam kelas murid kita. Kemudian selanjutnya, di sini 5 posisi kontrol itu, Bapak Ibu bisa lihat di bagian paling kiri itu motivasi, ada guru berbuat, guru berkata, hasil, kemudian agak bergeser ke kanan ada identitas gagal. Itu identitas gagal berarti kontrolnya dari luar. Ini posisi kontrolnya itu sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah. Contohnya misalnya guru menghardik atau menunjuk-nunjuk, kamu ini bagaimana nih? Itu. Kemudian yang membuat rasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa karena kamu tidak lolos ujian dan sebagainya. Itu membuat murid menjadi merasa bersalah. Itu adalah identitas gagal. Kemudian bergeser ke kanan lagi, ini identitas berhasil atau sukses. Kontrolnya tetap dari luar. Itu posisi guru itu sebagai teman dan pemantau. Contohnya itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya ada murid yang terlambat, guru membuat alasan-alasan, tidak apa-apa, mungkin karena rumahmu jauh toh, atau karena kamu jalan kaki ke sekolah tidak apa-apa, nanti kamu masuk saja. Itu tidak baik juga ya, karena itu posisi kontrolnya dari luar dan memang berhasil tapi belum sepenuhnya ideal. Kemudian yang pemantau ini menghitung dan mengukur. Kemudian yang terakhir identitas berhasil atau sukses. Ini kontrol dari diri. Inilah yang ideal yang kita lakukan sebagai seorang guru, sehingga murid itu bisa menimbulkan namanya kontrol dari dalam dirinya dan berhasil. Dia menghargai diri sendiri. Jadi dari sini kita sebagai guru bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang dia yakini dan menguatkan pribadi dari murid tersebut. Kemudian selanjutnya dari posisi kontrol ini yang paling baik adalah sebagai seorang manajer ya. Dari 5 tersebut itu yang paling baik adalah sebagai seorang manajer. Sebagai manajer, guru dapat membuat kesepakatan dengan murid. Jadi mengajak murid untuk bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi itulah posisi sebagai manajer, posisi yang ideal sebagai seorang guru. Ya. Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi kita guru memang bertindak sebagai manajer, tapi tujuan utamanya adalah menjadikan murid itu sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dia dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ya, kita bergeser lagi ke yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ya, di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang ada dalam segitiga restitusi. Dari posisi kontrol manager itu dia membuat dia melakukan tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi itu, mengadopsi pendekatan ini untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh murid. Tahapan pertamanya itu menstabilkan identitas. Kemudian tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, idealnya kalau kita melakukan yang namanya restitusi, alih-alih menghukum, ini 3 tahapan ini sebaiknya kita terapkan dalam dalam melakukan restitusi kepada permasalahan murid. Kita lihat yang pertama di menstabilkan identitas. Di menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi di
sehingga guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Jadi ada pemikiran stimulus respon itu berubah menjadi proaktif. Itu di validasi tindakan yang salah. Dan selanjutnya kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Apa kebutuhan yang ingin kamu penuhi? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan lagi sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kebutuhan kamu tanpa harus memukul misalnya? Oke, itu di validasi tindakan yang salah. Kemudian bagian terakhirnya di menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan di awal kita sudah memiliki yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, dari hal tersebutlah kita di tahap terakhir restitusi ini, segitiga restitusi, kita menanyakan keyakinan ke murid. Jadi dilakukan dengan memberikan pertanyaan bermakna, sehingga itu memunculkan motivasi intrinsik yang mampu mengetek keyakinannya dengan tindakan yang salah yang dia lakukan. Jadi kita bisa menunjukkan di slide selanjutnya. Nah ini, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Misalnya dia ketahuan merokok di lingkungan sekolah, murid ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Nah, jadi kita tanya di validasi tindakan yang salah, apa nilai keyakinan ini ya? Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu mau jadi anak yang bagaimana? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah inilah yang menjadi tahapan terakhir dari segitiga restitusi. Ada yang salah ketik di sini ya. Terusnya di situ tindakannya menanyakan keyakinan. Oke, seperti itu. Kemudian ada lagi slide selanjutnya dari kesimpulannya, dari keseluruhan itu, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama disiplin positif, adanya motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi demikian dari paparan materi kita tentang budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, walaupun mungkin sudah mengantuk ya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada Bapak pemateri. Ini ada pertanyaannya, Bapak materi. Persoalan di sekolah kami adalah tidak adanya kantor, dan ketika jam istirahat murid biasanya pulang ke sekolah. Pada saat pulang itu makan dan minum, biasanya mereka lambat datang, ya, sehingga mengganggu pembelajaran yang ada di sekolah. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi hal ini? Ya, kasih. Terima kasih Pak Samsudin atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi permasalahannya kan di sekolah tidak ada kantin ya, tidak ada kantin. Jadi anak-anak itu kalau jam istirahat dia pulang dulu ke rumah. Kemudian nanti setelah pulang ke rumah dia terlambat masuk kelas dan mengganggu proses pembelajaran selanjutnya. Nah, kira-kira apa kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi anak ini? Kenapa dia pulang? Kebutuhan dasar apa yang dia ingin penuhi? Tadi kamu dia tidak ada kantin, berarti dia pulang untuk apa? Makan ya, untuk makan. Jadi dia memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Nah, bagaimana mengatasi ini? Mungkin kita bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwasanya ada kesepakatan yang dibuat jam istirahat itu misalnya hanya 15 menit. Jadi sebelum jam istirahat itu berakhir, sebaiknya anak murid kita sudah kembali ke
Kemudian juga kalau misalnya agak jauh rumahnya, mungkin kita bisa memberikan pemahaman kepada anak murid kita bahwa lebih baik kamu membawa bekal saja. Kamu bawa, misalnya kamu bawa air, kamu bawa misalnya makanan, entah itu pisang atau sagu bakar yang bisa dia bawa sebagai bekalnya. Jadi ketika jam istirahat dia bisa memakan itu, sehingga dia tidak perlu lagi repot-repot pulang ke rumah. Jadi pembelajarannya pas bisa ketika misalnya jam istirahat sudah selesai, itu pembelajaran bisa langsung dimulai lagi tanpa menunggu anak-anak ini yang terlambat. Kan bisa saja mereka terlambat sehingga ketika dia masuk sudah mengganggu lagi temannya yang sementara belajar. Seperti itu ya Pak. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Samsudin. Ada pertanyaan lain? Ya, Pak. Ya. Ya, pertanyaan saya, bagaimana mengubah posisi kontrol dari penghukum menjadi manajer? Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaan dari Pak Andre. Bagaimana mengubah posisi kontrol guru yang lama-lama ya, yang dulu-dulu itu kita sebagai penghukum menjadi seorang manajer. Kita mungkin memang sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti itu, tapi sekarang ini kan sudah beda zamannya dari kita dulu dengan zaman anak-anak sekarang. Kita bisa mengubah dari diri kita dulu sendiri. Bahwasanya kita menyadari ketika misalnya kita memposisikan diri sebagai murid yang dihukum itu kan tidak enak, tidak bagus. Itu akan membuat kita misalnya menjadi benci kepada guru, menjadi takut, menjadi misalnya menghindari guru tersebut dan akhirnya menghindari pelajarannya. Jadi murid menjadi trauma kalau ketika guru selalu melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, bagaimana mengubah ini? Kita mengubah diri sendiri dulu. Kita mengubah bahwa kita menanamkan dalam diri kita bahwasanya menghukum itu tidak baik. Kita bisa ganti pelan-pelan, misalnya kita menggeser posisi kontrol kita ke arah teman dulu, kemudian dari teman kita bisa menjadi pemantau dan akhirnya bisa menjadi manajer. Jadi kita lakukan pelan-pelan saja Pak, jangan terlalu mengubah drastis karena kan itu sudah menjadi kebiasaan bahwa saya ini suka menghukum. Jadi kita ubah pelan-pelan hingga akhirnya kita bisa berada di posisi ideal itu sebagai seorang manajer kepada anak-anak murid kita. Seperti itu dari saya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Kalau dari Ibu Guru ada pertanyaan? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, baik kita akhiri diseminasi budaya positif kita pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita mengucap syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena kita bisa dikumpulkan di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri Komodo Utara. Saya perkenalkan dulu, nama saya Dasrianto. Saya bertugas di SMP Negeri Komodo Utara. Saat ini saya sebagai peserta program pendidikan guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Sorong Selatan. Nah, dalam kesempatan ini kami berempat ini akan memberikan materi tentang budaya positif dalam pemenuhan tugas aksi nyata di program pendidikan guru penggerak yang kami ikuti. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan kata budaya positif sebenarnya. Ya, budaya positif itu kita sebagai guru barangkali sudah menerapkan, namun ini hanya istilah baru saja yang kita dengar, tapi pada penerapannya itu kita sudah menerapkannya sebenarnya di sekolah kita masing-masing. Budaya positif ini dia seperti yang Bapak Ibu lihat
terbagi atas 6 item. Ya, ada yang namanya disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ya, ini adalah komponen-komponen inti dari pelaksanaan budaya positif di sekolah. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang disiplin positif. Dalam disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini anak-anak itu menimbulkan motivasi intrinsik dalam dirinya, seperti misalnya nilai-nilai kebajikan, nilai gotong royong, nilai jujur, kejujuran, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Disiplin positif dia mengarah kepada disiplin diri. Seperti yang saya katakan tadi, itu untuk menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak murid. Jadi bukan lagi kita yang memberikan motivasi, tapi motivasi itu tumbuh dari dalam dirinya sehingga dia bisa mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif ini membuat murid memahami dan menyadari tindakannya berdasarkan motivasi internal, yaitu tadi yang motivasi intrinsik. Seperti contoh soal misalnya, ketika murid itu diwajibkan untuk datang ke sekolah jam 7, dia akan datang tepat waktu tanpa merasa terbebani. Jadi dia memiliki motivasi dalam dirinya untuk ke sekolah datang tepat waktu. Ini motivasi ini bukan paksaan, bukan karena dia dipaksa. Nanti kalau kamu tidak datang ada konsekuensinya, bukan seperti itu ya. Bukan juga karena atas dasar ujian atau hukuman. Jadi betul-betul murni dari dalam dirinya. Jadi motivasinya itu timbul dari dalam dirinya. Seperti misalnya kita di kelas, ketika anak-anak mau belajar, itu dimulai dengan apa dulu terlebih dahulu? Dimulai dengan berdoa. Jadi berdoa itu termasuk salah satu disiplin positif yang ada di sekolah yang dilakukan oleh murid-murid. Nah, saya yakin Bapak Ibu di sini semua sudah melakukan hal itu kan? Jadi setiap mulai pelajaran, anak-anak diharapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Jadi itu lama-kelamaan akan menjadi terbiasa, akan menjadi budaya yang positif yang ada di lingkungan sekolah. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena ujian atau karena hukuman. Banyak kan kita selama ini menyatakan bahwa anak-anak itu bisa mengikuti apa yang kita inginkan ketika kita memberikan hukuman. Terus soal biasa saya dulu sebelum saat menjadi siswa, saya juga biasa disiplin karena dihukum oleh guru. Jadi nanti datang tepat waktu misalnya karena takut dengan guru, takut dengan guru BK, takut dengan kepala sekolah atau guru piket. Jadi budaya atau disiplin positif ini itu berasal dari dalam diri anak murid itu sendiri. Kemudian dari disiplin positif ini dia akan kita arahkan ke dalam profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan dari penerapan disiplin positif itu akan mengarah ke profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti tahu kan ada berapa komponen dalam profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian nilai kedua yaitu mandiri. Kemudian yang ketiga kebinekaan global. Yang keempat bergotong royong. Kelima kreatif, dan yang terakhir bernalar kritis. Nah dari disiplin positif
positif itu akan mengharapkan anak-anak untuk mencapai yang namanya 6 karakter profil pelajar Pancasila. Jadi ini yang kita inginkan bersama dalam titipan dari kurikulum Merdeka yang diterapkan saat sekarang ini. Jadi ada 6 karakter yang diinginkan dari anak-anak yang timbul berkat kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian kita lihat ke poin pertama di beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kata kunci yang ingin dicapai dalam segmen beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu ada 5. Ya, kita semua pasti sudah tahu. Yang pertama adalah beragama. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, berarti kita memiliki satu keyakinan, satu agama yang kita yakini. Kemudian ada akhlak pribadi dari murid-murid. Kemudian akhlak kepada manusia, artinya ini dalam secara luas akhlak kepada orang tuanya, akhlak kepada saudaranya, tetangganya, teman-temannya, dan kepada gurunya. Kemudian akhlak kepada alam, seperti misalnya anak murid menimbulkan kedisiplinannya untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak mengotori lingkungan, tidak menebang sembarang pohon yang ada di hutan dan sebagainya. Itu akhlak kepada alam. Kemudian akhlak bernegara, artinya di sini anak murid dituntut untuk berdisiplin diri, untuk menghormati dan menghayati nilai-nilai yang ada pada Pancasila, sehingga dia untuk berakhlak kepada negara seperti menjalankan nilai-nilai Pancasila itu bisa terwujud dalam dirinya. Itu yang di segmen beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, nilai mandiri. Jadi dari disiplin positif ini akan menimbulkan nilai kemandirian dalam diri anak didik atau anak murid kita. Jadi poin yang mau di-highlight di sini yaitu anak murid akan sadar akan diri sendiri beserta situasi yang dihadapinya. Jadi contoh soal misalnya kita memberikan tugas kepada anak didik, misalnya tugas membuat kerajinan. Jadi dari nilai kemandiriannya, tugas itu dia buat sendiri, bukan minta dibuatkan kepada orang tuanya atau misalnya langsung beli yang jadi, tidak seperti itu ya. Jadi ada nilai kemandirian yang dibangun dalam dirinya sehingga anak murid itu sadar bahwa situasi seperti ini yang saya hadapi, saya harus bisa survive. Kenapa kita tekankan begini? Karena kan kedepannya kita menginginkan anak-anak itu selamat di kehidupan bermasyarakat. Jadi bukan hanya di dalam sekolah yang kita utamakan nantinya, tetapi setelah mereka selesai di sekolah, mereka memiliki nilai-nilai kemandirian yang ada dalam dirinya. Jadi dia sadar bahwa hal ini yang sedang saya hadapi. Jadi dia bisa menimbulkan motivasi intrinsiknya untuk mengembangkan nilai kemandiriannya. Kemudian di poin selanjutnya, berkebinekaan global. Kita semua pasti tahu apa itu kebinekaan. Apa itu kebinekaan? Berbeda. Iya, perbedaan ya. Semua yang di Garuda Pancasila apa? Bineka Tunggal Ika. Jadi berbeda-beda tetapi satu juga. Jadi nilai kebinekaan global di sini itu anak murid kita tuntun supaya mereka bukan hanya mengenal budaya daerahnya sendiri, tapi juga bisa mengenal budaya-budaya yang ada di luar. Namun anak murid tidak boleh melupakan jati dirinya. Jadi dia harus bisa menanamkan sikap-sikap mengenal dan menghargai budayanya sendiri dulu. Kemudian kita tuntun lagi untuk bisa mengenal budaya-budaya di luar dari konteks yang ada di sekitarnya. Misalnya di Papua sini budayanya adalah nilai gotong royongannya itu kental ya. Misalnya budayanya apa lagi di sini contohnya kalau budayanya ya ibu
jati diri anak murid kita sesuai dengan lokalnya. Namun kemudian juga kita harus mengembangkan budaya mereka, pemahaman mereka tentang budaya-budaya lain. Misalnya akulturasi dari budaya yang ada di luar Papua, budaya yang ada dari Jawa, dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan semua yang ada di Indonesia. Bahkan kita juga mengarahkan anak murid supaya dia bisa mengenal budaya-budaya dari luar ya. Karena tidak menutup kemungkinan nantinya ke depan akan ada orang asing yang masuk di tanah Papua kita. Jadi anak-anak itu bisa memberikan yang memperkenalkan budayanya kepada orang-orang yang datang tersebut ya. Kemudian poin kedua, dia mampu berkomunikasi secara interkultural. Seperti yang saya sampaikan tadi, berarti mereka bukan hanya, anak murid bukan hanya mengenal budaya Papua saja, tetapi dia juga mengenal budaya di luar Papua. Apalagi kan kita punya guru-guru di sini bukan hanya berasal dari Papua ya, ada yang berasal dari Jawa, ada yang berasal dari Sumatera, ada juga Sulawesi, ada dari Ambon. Iya. Jadi ada banyak. Jadi dengan datangnya Bapak Ibu di sini kita bisa memperkenalkan budaya-budaya yang kita punya di daerah kita masing-masing kepada anak murid yang ada di daerah Papua. Kemudian yang ketiga, poin yang ingin di-highlight adalah berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan. Jadi contoh misalnya ada perayaan hari raya agama. Jadi ketika misalnya ada perayaan hari raya umat Kristiani, itu anak-anak yang beragama Muslim, beragama Islam itu bisa dilibatkan dalam kepanitiaan atau dalam dalam kegiatannya. Begitupun sebaliknya, orang Islam yang melakukan kegiatan keagamaan bisa melibatkan anak-anak murid yang beragama Kristiani. Jadi sehingga mereka bisa bertanggung jawab dengan pengamalan dari kebinekaan itu ya. Jadi seperti itu untuk yang berkebinekaan global. Kemudian poin selanjutnya bergotong royong. Kalau kita di daerah Papua ini yang paling kental yang saya temui adalah ini ya, nilai gotong royong. Sangat-sangat tercermin dari budaya yang ada di Papua sini, itu nilai gotong royong. Seperti misalnya ada yang kita sering lihat ketika ada keluarga yang memperoleh masalah, semua keluarga besar itu ikut membantu. Jadi itu sudah tercermin dari budaya kita di Papua sini. Hal-hal yang ingin kita highlight di sini di daerah di area segmen gotong royong yaitu nilai kolaborasi. Nilai kolaborasi ini artinya bersama-sama tadi. Ketika ada masalah, kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, anak murid tidak bisa menyelesaikan sendiri, dia akan berkolaborasi dengan teman-temannya sehingga beban yang dia pikul sendiri itu bisa dia bagi dan bisa terselesaikan dengan baik berkat yang namanya kolaborasi. Kemudian selanjutnya kepedulian. Nah, kepedulian. Ketika murid ada yang sakit, ada yang misalnya mendapat musibah, itu teman-teman lainnya itu memberikan bantuan. Kemudian semangat berbagi. Nah, ini semangat berbagi ini sudah kental juga kita di daerah Papua ya. Jadi ketika misalnya ada biasanya kan sini murid-murid dia setiap hari, kalau di sekolah kami itu setiap hari Sabtu itu mereka biasa pergi berburu atau hari mencari. Nah, dari situ mereka berbagi apa yang mereka dapatkan. Kemudian selanjutnya nilai kreatif. Dari karakter selanjutnya yang kita tumbuhkan dari anak murid kita yaitu nilai kreatif. Jadi dari sini kita menginginkan anak murid itu mampu mengelola gagasan, karya atau tindakan yang orisinil. Jadi seperti misalnya anak-anak diberikan tugas, dia bisa menciptakan ide-ide kreatif dari pikirannya sendiri, bukan hanya mengcopy paste saja. Misalnya dikasih tugas membuat
Indonesia, anak-anak bisa membuat karyanya sendiri, bukan hanya mengambil dari internet kemudian langsung mengcopy paste, tapi dia memiliki gagasan atau ide yang bisa dia pertanggungjawabkan secara orisinil. Jadi karya yang dia hasilkan sendiri itu yang disebut kreatif. Kemudian selanjutnya bernalar kritis. Jadi poin 5 ini bernalar kritis. Yang ingin dicapai di sini yaitu kemampuan mengelola informasi dan gagasan. Jadi seperti yang sambungannya tadi dari kreatif, ketika dia sudah memiliki ide orisinil, dia mampu mengolah itu menjadi suatu informasi dan gagasan yang dia miliki sendiri. Kemudian yang selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Poin selanjutnya merefleksikan pemikiran dan proses berpikir serta mengambil keputusan. Jadi dari keempat poin yang ingin dicapai di bernalar kritis itu, poin yang utamanya adalah dia bisa mengambil keputusan berdasarkan apa yang dia hasilkan sendiri, anak murid yang hasilkan sendiri dari gagasan yang dia punya. Nah, jadi itu dari saya tentang disiplin positif. Selanjutnya nanti pemateri berikut akan menampilkan tentang materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Nanti setelah ini semua selesai baru kita buka sesi tanya jawab kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Well, anak-anak, di dalam setiap kelas, in the classroom, itu kita punya yang namanya sesuatu yang mau kita lakukan, toh? Iya, ada beberapa hal yang ingin kita lakukan dan tidak lakukan. Contoh soal misalnya, tak boleh buang sampah toh di kelas toh? Coba dulu ada sampah di bawah. Coba dulu. Ya, coba dulu. Dibuang dulu kan? Ya. Disimpan dulu nanti dibuang ya. Simpan saya dijelaskan. Itu lagi. Itu. Gula-gula. Jadi ingat apa? Kita tak boleh buang sampah sembar barang di dalam kelas. Berarti harus buang sampah di tempatnya. Kalau buang sampah di tempatnya berarti kita menjaga apa? Menjaga kebersihan. Kemudian misalnya kalau Pak Guru ngajak bicara, bagaimana? Kamu bagaimana kalau diajak bicara? Menjawab. Yang tidak diajak bicara bagaimana? Menjawab juga atau diam? Diam dulu ya. Berarti yang diajak bicara itu yang menjawab. Yang tidak diajak bicara apa? Diam. Oke. Nah, kita di sini pada hari ini kita akan membuat yang namanya kesepakatan ya. Jadi apa yang ingin kamu lakukan di kelas dan apa yang tidak ingin kamu lakukan di dalam kelas. Bisa dimengerti? Contohnya tadi apa yang bisa dilakukan di kelas? Menjaga apa? Kebersihan. Kemudian menjawab ketika apa? Menjawab ketika dia ditanya apa diajak bicara. Berarti tidak boleh diikut. Oke. Nah, yang akan kita lakukan itu yang namanya keyakinan kelas. Nah, kita akan membuat keyakinan kelas kita. Nanti kita tempel di sini sehingga setiap kalian lihat itu kalian bisa apa? Membaca. Jadi tidak lupa toh. Contohnya tidak lupa buang sampah, tidak lupa membersihkan kelas, datang ke sekolah tepat waktu dan sebagainya ya. Kita coba ya, boleh? Siapa yang mau bantu aku? Ayo, 2 orang.
Sudah? Paku tempel ya. Sudah tak? Sudah rata kan? Sudah? Jangan tipu. Sudah tak? Sudah rata toh? Jadi kalau miring, kalian yang miring ya. Sudah miring toh? Miring kan tidak? Sudah lurus? Semua ada pena toh? Pagi nih. Ya kalau ada baju dipakai, jangan ditinggal di rumah ya. Ya. Kalau dulu ada kertas di sini, ini kalian tuliskan apa-apa saja yang mau dan tidak mau kalian lakukan di kelas. Seperti tadi apa? Tidak buang sampah sembarang, tidak meludah di dalam kelas, gitu ya? Atau tidak ribut, atau tidak terlambat. Sekarang kalian mau tulis apa? Satu saja, satu orang ya. Mengerti? Bisa Pak? Bisa toh? Bisa kan tidak? Bisa. Oke. Kita pakai warna apa ini? Kalau bahasa Inggrisnya hijau apa? Apa? Green ya. Ayo tulis. Iya, nanti ini kalian tempel di situ di depan. Oke? Oke, silakan ditulis. Tulis apa yang ingin kalian lakukan. Contoh-contohnya tadi jangan, contohnya misalnya jangan menunda. Jangan apa lagi tadi ya, jangan terlambat.
Tadi kalian sudah tulis, Pak Guru jangan bermain, ya, jangan bermain di kelas. Jangan buat sampah, jangan lupa, sudah. Oke, yang sama-sama Pak Guru cabut saja ya. Ribut, ribut. Oke, dari yang kalian tulis itu ada sama, jadi Pak Guru lepas saja. Jadi intinya kita seperti yang kalian tulis di sini, jangan ribut. Berarti kalau ada yang ribut itu melanggar yang kalian ya. Berarti tidak boleh apa? Tidak boleh ribut. Kalau jangan ribut, kita bisa tuliskan menjadi apa? Kalau jangan ribut bisa diubah menjadi jaga ketertiban. Jaga ketertiban. Jadi jangan ribut itu sudah menjaga ketertiban. Kemudian jangan meludah. Ini berarti kita apa? Menjaga kebersihan. Kemudian kalau jangan terlambat, ada tulis tadi jangan terlambat. Berarti ini apa? Datang tepat waktu. Nah, jadi itu yang menjadi kesepakatan kita ya. Ada 3. Kemudian tadi apa? Ada jangan membuang sampah sembarangan, itu sudah menjaga kebersihan. Sama dengan mudah ya, jaga kebersihan. Kemudian jangan terlambat, berarti datang tepat waktu. Kemudian sudah di sini ya. Oke. Nah, ini yang akan menjadi kesepakatan nanti kalian terapkan di dalam kelas. Tidak boleh menjaga ketertiban, artinya tidak ribut, tidak teriak-teriak, tidak berbicara sembarang. Kemudian menjaga kebersihan, berarti jangan buang-buang sampah lagi, bungkus permen, kertas di dalam kelas. Ya boleh juga meludah-ludah ya di dalam kelas. Nah, kalau tidak terlambat berarti datang tepat waktu. Misalnya kalau sudah istirahat, kembali lagi ke kelas toh, belajar toh. Ya, jangan tinggal-tinggal di rumah. Nah, tapi datang tepat waktu. Nah, ini kalau kalian misalnya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hal ini, berarti itu ada hal yang harus kalian penuhi sebagai konsekuensi dari peraturan yang kalian bikin. Misalnya kalau ada yang meludah, berarti disuruh apa dia?
Hah? Iya, disuruh lap. Apa lagi selain disuruh lap? Disuruh apa? Hah? Kasih bersih. Iya. Kemudian apa lagi? Setelah disuruh lap, disuruh kasih bersih, dia apa? Hah? Dibuang keluar. Kemudian setelah dibuang dia bagaimana? Hah? Dia apa? Dia tidak melakukan hal seperti itu lagi ya. Kenapa? Kenapa? Kenapa ya bro? Hah? Kenapa? Karena kamu akan menyadari bahwa itu tidak baik toh? Baik atau tidak itu meludah-ludah di lantai? Penyakit ya? Kalau misalnya ludah itu ada dia punya virus-virus, dia punya apa? Gimana? Kamu injak, atau kamu tidak salah pegang, baru tidak cuci tangan, pakai air mengalir sabun, kamu makan, kamu makan ludahnya kemana? Jadi itulah gunanya kalian disuruh jangan meludah sembarang ya di dalam kelas. Kalau mau buang ludah, dibuang. Begitu juga sampah-sampahnya ya. Oke, kita sepakat ini ya. Kita sepakat, oke. Nah ini yang menjadi keyakinan kelas kita ya, ada 3. Oke. Nah sekarang kita kembali ke pelajaran kita.